Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Lam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ada apa ini tumben-tumbenan kesini lagi ini? Saya bertamu nih penasaran ya, Lam. Sebentar. Ini dengan siapa namanya biar teman-teman saya juga kenal apa Ki Joko Opo gitu nih. Nggak pakai Ki. Oh, Joko. Belum aki-aki. Iya, ini saya dengan panggilan saya sendiri Joko Yongono. Joko Yongono. Itu Joko nama Yongono yang ya? bagus. Itu nama buat Nama yang bagus. tamu malam ini. Joko Yongono. Joko Yongono. Kalau di kampung saya kan dari Brebes nih, jadi agak ngapak-ngapak. Jo kayak kue. Jadi kalau bahasa Indonesia berarti jangan begitu ya. Jangan begitu. Jangan begitu. Bagus itu. Bagus itu. Memagari antara putih dan hitam. Ketika mau berbuat tidak baik jangan begitu gitu. Nah, Joko Yongono. Joko Yongono. Kenalkan teman saya yang baru namanya Joko Yongono. Ya. Joko Yongono. Gimana? Kayaknya ada yang penting atau gimana nih? Ya penting sih enggak sih Om. Ki Alam. Ya. Om aja. Udah Om. Udah Om. Ki Alam. Ki Alam nih saya tuh penasaran dengan. Agak kesini Mas, biar wajah gantengnya kelihatan. Gitu. Gini ya? Ya. Maklum. Ini Ki tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit. Kenapa dengan Satrio Piningit? Ya, kan Ki Alam kemarin kan ngebahas Satrio Piningit gitu loh. Oh, yang 7 presiden itu ya? Ya, betul, itu loh. Iya. Terus kenapa? Satrio Piningit itu bener adanya akan muncul. Oh, itu gitu. Gimana itu? Iya. Ya, memang banyak fenomena yang mengungkap tentang keberadaan Satrio Piningit atau kelahiran atau kedatangan nanti pada saat yang tepat Satrio Piningit itu akan muncul gitu ya. Khususnya di Indonesia gitu. Ya, pada dasarnya ada yang mengemukakan itu dengan rasional atau analisa ya. Ada juga yang dengan laku batin gitu. Jadi kayak semacam sebuah panggilan atau ya bahasa umumnya penerawangan ya. Bahwa itu akan muncul gitu ya. Kalau buat saya pribadi memang itu juga salah satu inspirasi untuk lukisan saya. Karena menyangkut Satrio Piningit itu sebenarnya kesannya sangat sakral ya. Dengan sebutan Satrio Piningit. Sebenarnya itu kalau menurut saya sih sebuah gelar atau sebuah panggilan seseorang yang punya jiwa kesatria dan saat ini masih dipingit gitu ya. Dipingit artinya masih dalam pemupukan gitu lah. Ada orangnya yang sedang berproses menuju ke kesatrian itu. Iya. Ya semuanya sih kembali kepada diri kita juga gitu, bahwa itu boleh diyakini dan boleh juga enggak, karena itu untuk kita lebih lebih percaya diri bahwa nanti suatu saat akan ada pemimpin-pemimpin yang berjiwa kesatria gitu ya. Dan salah satu lukisan saya yang 7 presiden itu juga nanti terkait dengan Satrio Piningit. Dan sebenarnya sebelum saya mengupas tentang 7 presiden itu, waktu itu lukisannya, saya juga punya lukisan yang sempat viral dulu itu. Tentang Satrio Piningit gitu ya? Tentang kelahiran Satrio Piningit itu. Dan itu saya kasih judul Leluhur Turun Gunung.
Oh, leluhur turun gunung. Ya, dan lukisan itu memang belum pernah saya bahas di medsos ya, di YouTube atau dimanapun gitu, karena cukup sakral juga gitu. Jadi waktu itu cuman saya upload lukisannya aja, gambarnya aja, fotonya. Tapi kalau untuk penjelasannya memang saya belum menerangkan tentang lukisan itu. Paling saya jelaskan kebetulan lukisan itu sudah terkoleksi. Dan sekarang lukisannya ada di pendopo Gunung Dieng. Oh, di Dieng lukisannya. Ya. Jauh Jadi, sekali. Iya, jadi menurut saya sudah berada di tempat yang tepat gitu ya. Dan waktu itu memang saya juga tidak tahu siapa yang bakal mengoleksi lukisan ini gitu, lukisan tersebut gitu. Dan sampai sekarang ya berada di sana dan nggak mau dipublikasikan gitu, karena cukup sakral gitu. Kisah dari lukisan itu cukup sakral. Dan nanti juga saya sudah dapat gambaran lagi. Nanti akan ada lukisan leluhur turun gunung yang sesi kedua. Oh, sesi kedua ada lagi ya, kelanjutannya. Kelanjutan lukisan itu ada lagi. Nanti seperti apa ya, tunggu perkembangannya aja gitu. Zaman sekarang lukisan pun ada episodenya ya? Ada dong. Karena pelukis juga punya kisah sendiri. Oh ya. Saya sendiri tuh merasa gitu. Jadi merangkai cerita dan cerita itu tidak hanya berdasarkan dari cerita seseorang, tapi saya lebih banyak dari pengalaman spiritual saya sendiri gitu, Mas. Jadi ya, gitu. Penerawangan ya mungkin ya, atau ya boleh dibilang seperti itulah. Boleh. Ini kalau ini lukisan udah berhari-hari saya kesini tuh nutup terus nih. Ini bukan berhari-hari, emang ini sudah berapa lama lukisan ini nggak saya buka. Ya ini yang lukisan leluhur turun gunung itu. Oh, cuman ini print out-nya yang saya koleksi karena lukisan aslinya ada di Dieng gitu. Oh, ini yang di Dieng ini print out-nya. Iya, ini print out-nya. Kenapa ini saya tutup? Karena ada satu misteri juga, Mas. Oh, print out-nya ada misteri ya? Iya, jadi bisa begitu ya? Ya, nanti saya jelasin. Nanti saya buka ya. Nggak apa-apa. Karena di lukisan aslinya itu ada lukisan gunung yang meletus. Oh, gunung meletus. Begitu filenya saya kirim ke tukang print yang khusus, tapi ini memang printnya juga printan khusus, jadi memang seperti lukisan cukup mahal juga gitu. Oh, beda berarti. Beda, dan memang printnya bagus. Karena untuk koleksi saya pribadi sebagai dokumentasi saya. Cuman yang saya heran sampai sekarang, si gambar gunung yang meletus itu hilang. Nah, hilang? Hilang, ya. Ada gambar gunung meletus? Iya. Hilang. Lukisan aslinya tuh ada gunung meletusnya. Oh gitu. Cuman pas saya print, gunung meletusnya jadi hilang gitu. Nggak ngerti saya gimana caranya, itu kan teknologi. Filenya juga kan tetap ada gambar gunung meletusnya. Nanti saya bukain ya. Tapi gunung bisa hilang? Ya, di lukisannya ya. Gunung. Di lukisan kan gunung kan berarti gede. Ya, makanya itu bisa hilang gitu loh. Saya tutup kembali gitu loh. Saya tutup kembali. Wah, ini kayaknya ada sesuatu gitu loh. Dan karena Mas Joko Yongono ini pengen tahu tentang hal-hal mengenai Satrio Piningit itu, dan kebetulan saya juga sudah siap untuk menerangkan lukisan saya ini gitu, karena saya sedang berproses lukisan leluhur yang kedua. Ya, leluhur turun gunung yang kedua. Jadi yang pertama bolehlah saya bahas gitu. Karena ini masih berkaitan dengan Satrio Piningit juga gitu. Berarti malam ini mau dibuka nih berarti nih. Ya, saya buka. Boleh ini dibuka nih. Ya, karena emang di medsos juga udah pada tahu. Oh, gitu. Cuman ini tetap saya sakralkan karena emang punya nilai tersendiri lah gitulah. Selain lukisan yang 7 presiden itu gitu. Ini salah satu keterkaitan, dan nanti akan saya jelaskan cukup panjang memang ya. Berarti salah satu masterpiece ya berarti ya? Masterpiece, ini masterpiece. Yang tadinya kepengennya nanti buat
pameran tunggal lagi. Oh. Tapi ternyata sebelum pameran sudah ada. Itu buat saya, oke lah ya sudah. Sama aja saya sudah berpameran tunggal juga. Nah, cukup beruntung yang memiliki lukisan aslinya nih, betul. Karena saya nggak bisa mengulang kembali gitu. Meskipun saya bisa, auranya akan tetap beda. Karena sudah terkontaminasi dengan keinginan gitu, pengen terjual lagi, pengen sesuatu gitu, ya, pengen sesuatu. Jadi sudah nggak murni. Kalau yang pertama pasti murni gitu ya, karena sebuah pengalaman spiritual. Jadi ini tak buka ya, bantuin ya. Bukain boleh. Gimana nih buka ini? Ayo buka. Nah, yuk kita amati sebelah sini. Lihat, ini ada gunung yang mengeluarkan api, dan sebelahnya juga ada, dan ini warnanya sangat mencolok ya. Sangat berbeda dengan warna-warna pohon dan sekitarnya. Tapi entah kenapa begitu di print, dua gunung ini menghilang. Seakan tertutup oleh kabut. Ya, semoga ini akan menjadi petunjuk baik. Alam semesta tidak bergejolak, atau mungkin ada misteri lain yang menciptakan satu lukisan ini ketika di print berubah. Bahkan ini pun yang ngeprint juga akhirnya bingung, iya ya kok bisa hilang katanya. Padahal warnanya mencolok banget, agak kemerahan gitu. Harusnya ke print pastinya gitu. Karena print itu kan teknologi apa adanya, file. Tapi ternyata bisa hilang. Ya sudah. Ini saya anggap bukan keajaiban, bukan kebetulan, tapi mungkin sebuah petunjuk lain yang nanti bisa saya dapatkan dari sebuah lukisan karya saya. Bukan aslinya ya? Ini print outnya seperti ini loh. Karena emang ya tadi saya bilang ini printnya bukan print biasa, memang print khusus saya cari yang bagus gitu. Jadi emang 90% mirip dengan warna lukisan aslinya gitu. Cuma ini gunungnya hilang. Nah, ya ini yang mau saya jelasin. Ya. Nanti di lukisan aslinya nanti saya liatin, kalau di sini tuh ada di mana ya? Di sini kalau nggak salah itu ada gunung meletus. Ada 2 di sini. Dan warnanya padahal kemerahan loh. Ya. Tapi di sini bisa nanti hilang. Di video ada mungkin nanti disandingin. Ya, nanti saya bandingkan dengan file aslinya gitu. Wow, ini benar. Wow. Jadi tema leluhur turun gunung sekarang sudah mulai dipakai oleh petinggi-petinggi, menyimbolkan para petinggi yang senior itu sedang pada turun gunung. Gitu? Begitu ya, Pak. Masuk ke ranah politik ada kan gitu ya. Leluhur turun gunung. Ini saya ciptakan sudah cukup lama. Tahun berapa nih? Ya ada 3 atau 4 tahun yang lalu lah gitu. Jadi leluhur turun gunung sudah saya ciptakan sebagai gambaran kelak nanti akan ada kelahiran sosok yang digadang-gadang sebagai Satrio Piningit. Satrio Piningit. Nah, sebelum kelahiran Satrio Piningit itu akan ada banyak tanda-tanda. Termasuk alam semesta yang bergejolak. Makanya di lukisan yang aslinya ada gejolak
Gunung Merapi itu sebagai tanda ya. Tanda nanti ada semacam ya apa ya? Semacam kayak kemarin tuh corona ya. Oh gitu, itu Iya. dilukiskan gunung meletus itu. Iya, cuman gunung itu banyak diartikan. Bisa jadi karena itu fenomena alam, bisa jadi fenomena alam, bisa jadi sebuah apa huru-hara yang memicu tentang energi panas gitu ya. Ya bisa jadi ya ulah manusia bisa jadi ya. Ulah manusia itu sendiri gitu. Atau mungkin bisa jadi sebuah peperangan dunia gitu ya. Atau bisa jadi dibilang perang dunia ketiga. Ada lagi. Karena udah mulai sih. Ya sudah mulai Ya ya. sudah mulai sih. Masa nggak tahu juga saya. Cuman begitu disayapin kok 2 gunung yang meletus itu hilang. Apakah ini pertanda baik bahwa semoga aja ya. Semoga bisa jadi sebuah peperangan atau sebuah huru-hara, sebuah kondisi yang panas itu tidak terjadi. Atau karena ngelukisnya sebelum corona, gunung tuh corona mungkin. Sekarang udah hilang, mungkin corona juga udah kemana nih, udah hilang juga. Bisa jadi ya? Ya bisa jadi. Cuman kenapa saya buka, kok pas kemarin seperti dapat gambaran gunung itu akan digantikan oleh meluapnya air. Oh, gunung jadi air? Bukan gunungnya jadi air gitu. Jadi, iya, bencananya dari bawah gitu, dari air. Ada unsur fenomena air lain yang unsurnya air gitu. Entah laut, entah apa, pokoknya unsurnya air itu juga akan terjadi gitu. Saya beberapa hari yang lalu dapat gambaran itu gitu. Makanya ini saya buka, apa jangan-jangan ini sebuah makna gunungnya hilang atau nanti tetap akan ada, ya kita berharap enggak ya. Ya, semoga nggak ada baik-baik aja gitu. Ada bencana. Dan di sini banyak sekali yang saya simbolkan para leluhur yang dari Nusantara ya. Dari berbagai macam suku, agama nih jadi satu ini ya di sini. Bahkan dari raja sampai alam-alam gaib pun akan ikut menyaksikan kehadiran sosok Satrupiningit. Cuman di sini digambarkan Satrupiningit masih dipingit gitu. Bersemedi. Ya, artinya bersemedi mungkin kalau di manusianya sekarang sedang dipupuk, sedang belajar. Oh, keilmuan. Iya, keilmuan dari keilmuan spiritual sampai keilmuan yang nanti kenegaraan. Pokoknya semuanya akan dimiliki sesuai yang pernah saya jelaskan di 7 presiden itu. Jadi nanti saya melihat beliau akan hadirnya di angka 9. Angka tertinggi. Angka 9. Angka 9. Mungkin bisa jadi di pemimpin yang ke-9. Presiden ke-9. Ya, presiden ke-9. Jadi yang sekarang yang ke-7, ke-8 itu masih transisi peralihan ya. Menuju ke dan nanti gebiar gempitannya ada di 1 abad setelah lahirnya bangsa Indonesia. Oh, tahun berapa kira-kira? 2045 berarti ya. Oh iya, 2045 ya. Ya. Dulu Bung Karno proklamasi tahun 1945. Dan di tahun 2045 itu pas 100 tahun ya. Di situ nanti gempitannya Indonesia berkibar menjadi pusat dunia. Kemungkinan gitu ya. Satrupiningit keluar gitu ya. Jadi Satrupiningit ini tetap manusia. Cuman punya jiwa kesatria itu. Piningit itu ya akan hadir itu, makanya sedang dipingit itu. Ada juga yang mengartikan turunnya Imam Mahdi. Gitu kan? Oh, Imam Mahdi. Ya. Sampai ke Imam Mahdi nih. Sampai ke Imam Mahdi. Ada yang menganaloginya ke sana juga. Ya nggak apa-apa, sah saja gitu. Cuma karena memang yang saya dapat gambaran tentang beliau itu mempunyai 8, berarti 9, kalau dengan dia itu 9.
8 karakter presiden yang sudah ada. 7, 8 yang akan datang. Ya, itu ada pada diri Sang Satrapiningit. Dalam satu wadah. Satu orang itu mempunyai jiwa semuanya. Ya, tertutup sama satu ya. Iya, jadi ya komplit lah. Komplit. Paket combo. Oh, paket combo. Itu menurut saya seperti itu, Mas, dari pengalaman yang saya dapat gitu loh. Ya, banyak sekali simbol-simbol yang saya masukkan ke dalam lukisan ini. Di antaranya ini ada Maung Bodas. Maung Bodas itu kalau dianalogi ke sekarang itu Maung manusia unggul. Maung itu manusia unggul. Manusia unggul. Iya. Maung Bodas manusia unggul berotak cerdas. Bisa. Boleh bener. Iya, nanti ternyata banyak seperti itu. Jadi nggak semuanya berkaitan dengan kliniknya gitu. Walaupun beliau memang tetap akan menguasai secara spiritual, secara rasional, secara pemikiran, semuanya ada di situ gitu. Nah, ini sebagai simbol bahwa sang leluhur pun akan merestui. Nah, di sini ada yang bilang ini ada Eyang Semar, terus ada Raja Mataram, Raja Pajajaran, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari, pokoknya ini kumpulan dari raja-raja atau leluhur Nusantara gitu, mewakili bahwa di Satrapiningit itu pun beliau mempunyai terah darah yang Nusantara gitu. Semuanya ada gitu, lengkap gitu. Makanya itu sebagai orang bilang yo Imam Mahdi, yo Satrapiningit itu karena emang bisa jadi melampaui batas-batas tertentu dengan orang-orang biasa itu. Cuma sampai sekarang beliau sendiri tidak akan merasa bahwa dirinya Satrapiningit. Dia belum ngerasain sama sekali ya. Tapi kalau dia justru ketika ada orang yang merasa jangan-jangan aku nih Satrapiningit, itu berarti bukan. Dia kalau ngaku-ngaku bukan berarti ya. Bukan. Kalau ngerasa gitu bukan. Dalam hatinya krentek kayak opo jojo saya Satrapiningit nih yang digadang-gadang. Itu sudah gagal. Berarti ki ojo kaya ngono. Nah. Sing bener ki Joko yo ngono. Joko yo ngono. Joko yo ngono. Tahun Joko yo ngono. Joko yo ngono. Gitu, Mas. Terus apa lagi ini? Satrapiningit. Itu tuh dari mana tuh? Orang kok tiba-tiba terlintas ada Satrapiningit itu asal usul Asal-usulnya kalimat itu ada ya maksudnya dari dulu sih udah lama banget ya. Saya pernah dengar dari tahun berapa pun sudah ada nama Satrapiningit. Bahkan waktu saya belum belajar tentang kedalaman spiritual juga sudah dengar. Dengar Satrapiningit. Bahkan ada yang bilang ini loh pernah ditunjuk gitu loh. Saya pernah ditunjukin ini loh Satrapiningit itu nanti yang bakal, ternyata ya sampai sekarang bukan gitu. Jadi ada banyak orang-orang yang merasa dirinya Satrapiningit dari dulu atau disebut sama atau muridnya lah gitulah. Karena mungkin penghormatan ke sang gurunya yang begitu hebat gitu. Terus disebutnya ini loh nanti yang akan memimpin Indonesia misalnya gitu kan. Bahkan dia punya harta karunnya Bung Karno, gitu kan, emas yang terpendam, gitu kan, ada yang bilang begitu, kesana jalannya gitu. Ya monggo saja kalau opininya seperti itu ya enggak apa-apa gitu. Cuman kembali lagi kalau kita masuk ke ranah alam semesta yang rasional gitu, jadi ya nggak usah terlalu berlebihan juga gitu loh menilai tentang kedalaman khususnya tentang Satrapiningit ini gitu loh. Ya enggak, saya bilang enggak apa-apa mau dia mengatakan kalau dia mempunyai hartanya Bung Karno. Karena kalau secara logika Bung Karno sendiri ketika meninggalkan istananya yang saya pernah baca itu enggak bawa apa-apa gitu loh.
nggak punya harta. Nggak punya Hartanya harta. sudah dihibahkan ke rakyatnya gitu loh. Bahkan seperti patung-patung yang ada di Jakarta itu, Iya. itu yang membiayai Bung Karno dengan menjual mobil kesayangannya. Dan ya itulah Bung Karno ada apa jiwa kesatrianya gitu. Jadi Satrio Piningit yang pertama itu ya Bung Karno, saya anggap itu yang pertama menjadi presiden, pemimpin ya. Dan ya siklusnya begitu, nanti 100 tahun kemudian akan ada bangkitnya Soekarno kembali, sebenarnya begitu gitu lah. Jadi kepemimpinan yang sulit dilupakan gitu. Meskipun mungkin ada sisi tidak baiknya, sisi negatif, tapi itu dilupakan karena ada sisi keberhasilan yang luar biasa. Baiknya yang paling hal baiknya diingat, lebih banyak gitu. Itu yang akan lebih dikenang sama masyarakat itu. Berarti Satrio Piningit itu udah muncul dari dulu ya sebenarnya, ada, tapi ada siklusnya berganti terus, ngikutin zaman ya mungkin ya. Ngikutin keadaan. Betul, ya. Di zaman kerajaan juga kan sudah ada Satrio Piningitnya masing-masing. Ya. Di kerajaan Majapahit yang paling kesohor kan siapa? Majapahit. Ya, siapa? Gajah Mada. Gajah Mada. Nah, itu dah. Terus di Pajajaran siapa? Siliwangi. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Nah, ya. Jadi itu Satrio Piningit yang sudah lahir gitu. Itu contoh dulu zaman dulu ya. Dan yang sekarang pun semua pemimpinnya pun punya jiwa kesatrian sama. Nah, hanya bedanya nanti di saat Satrio Piningit yang digadang-gadang ini hadir, itu kenapa? Itu karena banyak gejolak. Gejolak bahkan bukan Indonesia, dunia. Gejolak itulah yang menyebabkan saat itu nanti apa ya, boleh dibilang harus ada pahlawan gitu. Harus ada seseorang yang memang bisa mengembalikan keadaan menjadi kondusif, karena emang perkembangan terus hal-hal yang nanti saya enggak tahu memikirkan ke sana itu akan jadi apa gitu ya. Karena dari sekarang aja udah mulai kita sudah mulai berbeda dengan anak milenial kan gitu. Nah, peradaban itu yang akan membawa lahirnya Satrio Piningit, karena sudah perubahan ya. Iya, perubahan dunia, perubahan pola pikir, cara hidup, semuanya nanti akan berbeda begitu loh. Nah, disitulah tantangannya seorang Satrio Piningit gitu. Ketika Satrio Piningit itu bisa menyelesaikan semuanya menjadi kondusif. Nah, di situ di tahun berapa? 2045 itu kembali lagi seperti kejayaan-kejayaan zaman dulu. Tapi tentunya beda dengan eranya ya. Beda caranya. Iya, jadi Gemah Ripah, Loh Jenawi, Toto Tentrem, Kartaraharja itu nanti muncul kembali. Dan itu pun kayaknya pernah diucapkan oleh orang-orang terdahulu seperti Jayabaya gitu juga. Dianggap pernah meramalkan ya, siklus akan kehadiran Satrio Piningit ya. Menerawang. Ya bisa jadi begitu gitu ya. Walaupun ya silahkan mau dikaitkan boleh, mau analisa sendiri juga silahkan gitu. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar pokoknya. Asal kita mau terus belajar aja lah gitu. Saya tuh kagum sama sama lukisan, kagum banget nih. Sampai blank nih saya. Menurutmu apa di lukisan ini yang bisa sampean baca itu apa? Maknanya, atau mungkin sekilas secara visual mungkin bisa mengartikan sendiri gitu. Apa ya? Satu tadi itu semenjak buka lukisan ini blank tuh, wow gitu loh, terpesona. Jadi susah diungkapin. Iya, bener ya. Sampai ada Black Panther segala di sini. Nah, Black Panther ya.
Dan munculnya dari bebatuan. Nah, kan gitu. Separuh ada, separuh nggak ada. Ini semuanya sebuah simbol-simbol gitu. Satu nggak habis pikir, Ki Alam nih gimana bisa ngelukisin itu, dapat inspirasi dari mana gitu loh. Nah, itu Itu juga yang saya juga bingung. Saya tuh dari tadi mikir ke situ. Ini begini tuh nyontek di mana gitu. Iya. Kepikiran begini tuh dari mana gitu. Saya juga kalau udah memandang lukisan sendiri, iya ya, berawal dari mana saya gitu. Itu sama Mas, saya kadang-kadang susah gitu untuk mengkalimatkan, tapi ya itulah rasa yang saya alami gitu. Inspirasi yang dapatkan dan kehadiran sosok-sosok ini tuh menginspirasi saya gitu. Dan ya memang kalau dilihat dengan lukisan-lukisan lain, perbedaannya mungkin dari temanya ya. Dan sama seperti sampean, bahkan saya sendiri kok begitu lukisan udah jadi, itu saya dapatnya gimana ya? Susah diungkapin gitu. Saya ngeliat tuh, pokoknya dipikir tuh nggak masuk akal, ini kok ada gitu loh. Lukisan seperti itu kok ada gitu loh. Dia dari mana kepikiran bisa gambar seperti ini, ngelukis seperti ini. Itu benar-benar Satrio Peningit di zaman di bidangnya nih. Di bidangnya ini. Benar, Satrio Peningit di bidangnya ini mungkin di alam nih. Dan nanti ada simbol kedua atau pertanda selain ini. Saya juga punya lukisannya, ada lukisannya cuma belum saya buka itu. Lukisannya temanya Riwa Puja. Apa itu Riwa Puja? Riwa Puja tuh aneh. Ki Alam mulai aneh. Kalau Riwa Puja ini sudah bersatu, maka ini benar-benar hadir. Oh, Riwa Puja. Riwa Puja itu saya masih rahasiakan apa itu Riwa Puja gitu. Ditunggu kehadirannya Riwa Puja. Itu sudah ada lukisannya, Mas. Oh, sudah ada. Kita tinggal unboxing. Kapan di unboxing di Alam? Wani Piro. Udah ada lukisannya. Sama nanti ini yang kedua juga saya sudah dapat inspirasinya, nanti akan saya lukiskan beliau sudah digandeng. Oh. Cerita tahap kedua. Ya. Jadi ini pembukanya, yang kedua nanti Satrio Peningitnya sudah muncul di depan. Dan pertanda-pertandanya pun saya sudah ada gambarannya gitu. Akan terjadi apa dulu gitu. Sepertinya seperti itu. Semacam ya yang saya dengar gejolak alam pun bisa mempengaruhi gitu. Oh iya. Berarti ya sudah dapatlah gambarannya. Menurut saya gini, Satrio Peningit itu akan datang mendamaikan dunia yang udah kacau balau oleh ulah manusia sendiri. Kan alam tuh dari ulah manusia kan? Iya. Gitu. Ya. Berantakan dan tidak terkendali, maka harus ada satria nih yang mendamaikan dunia, bukan Indonesia, dunia. Iya betul. Nanti memang terjadinya bukan hanya Indonesia, tapi akan dikenal oleh seluruh dunia. Ini masuk logika karena udah ada contohnya. Apa tuh? Ya kayak zaman Bung Karno kan, dari penjajahan, Bung Karno merubah dari merdeka. Itu kan dikenal dunia. Iya betul. Nah itu maksudnya contoh dari sebelum, memang ini logis. Akan muncul tuh logis, masuk logika benar. Gitu. Masuk logika ya? Ya, masuk logika itu benar. Dan kalau diperkirakan jayanya di tahun 45, kok terkait dengan 1945 Bung Karno juga ya? Itu juga kemungkinan bisa jadi. Dan pas 100 tahun kalau dihitung. Itu kemungkinan bisa jadi. Itu kita tunggu saja itu. Semoga kita dikasih panjang umur biar melihat nanti itu. Bisa merasakan itu di situ. Bener nggak kejayaan Indonesia akan muncul kembali. Dan satu lagi, memang yang sering kita dengar bahwa Nusantara akan bangkit kembali ya. Sekarang sudah ada kan wacana ibu kota menjadi namanya Nusantara ya. Ya, Nusantara. Walaupun belum tercipta, belum real, masih proses ya. Apapun itu
mungkin sangat berkaitan gitu loh. Cuman ya dalam berkaitan tentang hal ini pasti banyak pro kontra ini itu yes. Wajar biasa gitu loh. Memang yang dihadapi itu seperti itu. Makanya nanti butuhnya center piningit itu yo sebagai penengah, yo pengayom, yo pemimpin, yo pokoknya bisa semua gitu loh. Makanya yang mengenal bukan cuma dunia, bukan cuma Indonesia, tapi dunia, bahkan mungkin alam gaib. Alam semesta. Alam semesta pastinya itu. Karena emang dukungan alam semesta itu sangat penting gitu. Kemungkinan ada alam semesta yang tidak mendukung makhluk yang bernama manusia karena ulah manusianya betul. Kurang bersahabat gitu. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Ya saya kadang-kadang ngiri sendiri melihat saya pernah kejadian itu kejatuhan pas saya lagi jalan. Itu kejatuhan ranting. Ranting pohon. Ranting pohon ini tiba-tiba ngejatuhin saya dan kayaknya dia tuh bicara sama saya gitu loh. Hanya saya mendekati pohon gitu loh. Dan di pohon itu ada gambar calon calon pilkada waktu itu ya. Calon anggota. Iya, calon anggota kan di pohon-pohon banyak banget tuh dipakuin. Itu pohon itu kayak bicara sama saya loh. Inilah kalau bahasa kita gini lah. Inilah ulah kalian gitu ya. Kalian manusia yang tidak kurang sopan santun terhadap kami sebagai pohon gitu. Padahal saya ikhlas meneduhkan ketika kamu panas, gitu ya. Betul. Tapi ketika kamu makuin saya dengan seenaknya untuk mencitra kepentingan sendiri gitu loh. Sementara sepertinya aku dianggap tidak bernyawa, itu kata pohon tuh gitu. Jadi semua pohon dipaku cuman buat naruh gambarnya, jangan gitu kan, calon-calon. Biar pilih saya. Iya gitu. Terus dia bilang apa? Seandainya saya punya pergerakan seperti kalian, seperti manusia, akan saya robek-robek gitu lah, misalnya gitu lah. Jadi intinya si pohon aja bisa protes ya, bisa protes dan marah gitu lah. Dan sisi baik dari pohon itu apa? Yang sempat saya komunikasi ya. Dia bilang gini, seandainya kalian memahami saya, maka saya akan membantu kalian. Kamu pengen jadi apa gitu loh, kamu pengen jadi apa? Kalau kamu menyayangi kami akan menyayangi kamu. Iya. Itu kalau bisa didengar oleh yang biasa maku-makuin, mungkin ya saya sendiri nangis waktu itu. Masya Allah, kok bisa ya pohon itu berteriak seperti itu gitu. Dalam banget ya sebenarnya ya. Mereka mengungkapkan sesuatu yang manusia tuh kadang-kadang begitu, menganggap yang hidup cuma dirinya sendiri gitu. Padahal itu coba aja kalau kamu sayangi kami, itu si pohon tuh, kami akan menyayangi kamu gitu loh. Saling menyayangi gitu kan. Kan tetap orang berpikirnya kalau kita nggak nempelin gambar nggak ada yang kenal. Kesannya begitu tuh. Padahal kalau menurut saya pribadi gitu, nggak perlu begitu, cukup bicara dengan bersahabat dengan alam semesta, insya Allah dia akan lebih membantu. Energinya akan menggiring orang-orang untuk pilih dia karena dia bersahabat dengan kami. Gitu lah. Nah ini malah ya begitu, jadi akhirnya mereka pun tidak mau bantu secara energi alam semestanya gitu. Menurut saya begitu, Mas. Jadi kesono-sono nih gara-gara ngomongin sadar pingit. Ya itu bagian dari orang-orang yang punya sadar pingit kan, jiwa yang pengen menjadi sesuatu, pemimpin, pengen menjadi orang yang bermanfaat gitu tuh. Sebenarnya kita ini terhubung sekali sama alam semesta, sama makhluk hidup lainnya kayak pohon, hewan tuh sebenarnya kita harus baik sama semua ya. Dia emang harus gimana kalau enggak baik gitu. Jadi yang hidup kan memang bukan manusia aja kan ya. Iya. Kan, yang hidup ya.
Gitu. Kan orang kan Batu aja hidup kok. oh, batu Kita aja menganggapnya batu itu mati tuh. hidup. Kan? Iya. Batu aja hidup. Bukti yang nyata hidup atau matinya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nggak semuanya rata toh. Pinter, pinter ya. Pinter bener. Joko yang ngono. Joko yang ngono pinter. Sini saya kelihatannya udah cukup nih mungkin. Mungkin ada pesan-pesan dari Ki Alam nih. Apa kesimpulan pesan-pesan yang bisa diambil hikmahnya nih? Ya, pesan yang pertama, kita boleh bicara setinggi langit. Tapi ingat, kaki kita masih berpijak di atas bumi. Itu yang saya pelajari dari filosof-filosof dunia. Jadi kecerdasan kita, kehebatan kita boleh kita sepandai mungkin, sepintar mungkin gitu loh. Dan bicaralah di situ. Tapi ingat, kaki kita masih di atas bumi. Angan-angan kita boleh di atas langit. Jadi ketika kita masih di atas bumi, maka sayangilah makhluk yang ada di bumi. Kita masih butuh beras loh. Kalau lapar ya tetap butuh makan. Indonesia. Nah iya, yang ngasih makan siapa? Ya mungkin perantaranya ke warung langsung beli beras. Tapi kalau kita menganalisa atau membaca terjadinya beras itu panjang banget loh. Ya benar. Dari nanam padi, nanam dulu, terus petani mana, walah itu rentetannya sangat panjang gitu. Kita kan cuman langsung menikmati gitu, menikmati yang ada. Jadi bersyukurlah gitu loh. Nggak dikasih repot gitu. Yang repot orang lain, kita tinggal menikmati. Itu hasil dari bumi pertiwi. Maka jangan jangan terlalu sombong mungkin ya. Sombong dalam artian ketika kita sudah menjadi cerdas, menjadi pintar, kepintaran kita jangan untuk mendebat dan mendobrak orang-orang yang merasa ilmunya masih di bawahnya. Gitu. Minterin lah. Gitu. Ya saling belajar aja lah. Karena pernah yang saya sebutkan itu, orang yang belajar itu lebih waspada dibanding orang yang merasa mahir. Ya, iya benar. Ya. Jadi tetaplah merasa dirimu itu sedang belajar. Jadi akan waspada gitu dan tidak sombong. Kalau yang sudah mahir pasti sombong. Jadi Joko yang ngono. Jadi Joko yang ngono. Ini luar biasa nih. Malam ini dapat nama yang cukup unik tapi maknanya sangat dalam. Ya, benar. Bagus ini. Joko yang ngono. Saya suka namanya. Ya sah. Sah Joko yang ngono. Malam ini benar, saya suka namanya. Nama Joko yang ngono. Iya. Joko yang ngono. Ya. Terus sudah nih. Selesai. Ya, sudah kita tunggu lukisan berikutnya ya. Berikutnya nih. Leluhur Turun Gunung 2. Ini tapi ini aja udah. Judulnya beda nanti. Oh, beda. Ya. Nah, belum bisa saya sebutkan sama sekarang. apa tadi satunya tadi yang Riwa Puja. Oh, Riwa Puja tuh. Riwa Puja. Itu perlu apa sih gitu ya kayaknya. Unboxing tuh perlu tuh udah jadi soalnya katanya. Udah ada. Cuman belum saya keluarin. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan gitu. Keterbatasan kemampuan saya juga ya sampai saat ini saya tetap belajar aja Mas gitu lah. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin terlalu deso bahasanya gitu. Ya apa adanya aja saya Mas. Namanya juga orang biasa. Nah, kalau kayak Alam luar biasa. Joko yang ngono. Joko yang ngono lagi Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.